Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 1 tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Langsung saja kita masuki ke materi yang pertama. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 disebut DPP. Untuk dapat menghitung PPh, harus diketahui dasar pengenaan pajaknya untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Nah, dasar pengenaan pajak. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut. Penghasilan kena pajak atau yang disebut dengan wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto. Penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPh. Dasar pengenaan pajak. Menurut UU PPh terdapat 2 jenis biaya pengeluaran. Yang pertama yaitu yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Yang kedua yaitu tidak dapat atau tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Dasar pengenaan pajak. Biaya-biaya dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Pertama ada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagiannya kecuali pajak penghasilan. Yang kedua penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menkyu. Yang keempat kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan penagihan dan memelihara penghasilan. Yang kelima PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu kerugian dari selisih kurs. Yang ketujuh biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang kedelapan yaitu penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk natura berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Yang kesembilan yaitu piutang yang nyatanya tidak dapat tertagih. Yang 10 kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya yaitu maksimal 5 tahun. Yang terakhir yaitu premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nah, dasar pengenaan pajak menurut biaya-biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto menurut UU PPh adalah yang pertama itu pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan Menkyu. Yang kedua pembagian laba dalam bentuk apapun. Yang ketiga biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang keempat premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. Yang kelima penggantian atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman atau yang ditetapkan oleh keputusan Menkyu. Yang keenam jumlah yang melebihi kewajaran dibayar kepada pemegang saham. Yang ketujuh ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pribadi atau badan dalam negeri melalui Basnas yang disahkan oleh pemerintah. Yang kedelapan yaitu biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kesembilan pajak penghasilan. Yang kesepuluh yaitu gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan FA atau SIPI yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang terakhir yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan. Nah, materi selanjutnya itu tentang depresiasi. Depresiasi adalah kondisi di mana nilai aset menurun atau menyusut akibat beberapa faktor. Selain durasi penggunaan, usia aset jenis aktiva juga menjadi indikator internal atas terjadinya depresiasi. Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangun, hak guna usaha, dan hak pakai yang digunakan dan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Depresiasi harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada harta tetap berwujud yang bukan bangunan, terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Yang ketiga yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Yang keempat yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Nah, yang kedua yaitu ada harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari ada permanen yaitu masa manfaat 20 tahun, tidak permanen yaitu masa manfaat tidak lebih 10 tahun. Nah, metode penyusutan menurut undang-undang, yang pertama ada metode garis lurus yaitu straight line metode. Yang kedua ada metode saldo menurut yang disebut dengan Dexlin balance metode. Nah, depresiasi saat penyusunan dapat dimulai pada 1 bulan dilakukan pengeluaran. 2 untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Yang ketiga, dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta perwujudan mulai digunakan untuk mendapatkan menagih, memelihara penghasilan, atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Nah, berikut ada tarif depresiasi atau penyusutan. Seperti pada tabel yang ada di layar bisa dilihat seperti itu. Nah, langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang amortisasi. Jadi amortisasi adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjang hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibeban sekaligus, melainkan yang amortisasi. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 yaitu kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Yang kedua itu kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Yang ketiga itu kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Dan yang keempat itu kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Nah, berikut ada tabel tarif amortisasi, bisa dilihat pada layar pada PPT tersebut. Itulah materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.